Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Muhammad. Ikhlas. Nah, maka pada kita duduk dalam satu majlis mendengarkan ilmu, datang mengharap ridha Allah tu, dosa-dosa awak kan diganti menjadi pahala oleh Allah. Nah, kira-kira sampai umur kini ko lah apa dosa? Lada na metong. Bukan digugurkan tetapi diganti oleh Allah. Dosa tadi diganti dengan pahala. Berapa banyak dosa awak, soalnya itu pun diganti oleh Allah jadi pahalanya. Dia bersyukurlah kalau ada kita nan mengasuh punya banyak dosa datang kemari, semakin banyak dosa awak semakin banyak pahala yang diberi Allah malam kini, Pak. Ya. Kemudian ada satu ungkapan mengenai syukur. Jangan pernah engkau risaukan apa yang belum engkau miliki, tetapi takutlah engkau jikalau nikmat naladegia di Allah itu belum bisa engkau syukuri. Nah, ulang pahami balik. Jangan awak risau, jangan awak gagu dengan apa yang alun awak miliki. Tapi ragu dan risaulah serta takutlah apunanlah aduko alun bisa kita mensyukuri. Aku kebiasaan kita manusia. Kita tapi kalau hati seorang mau tak tahu lah. Kalau lihat wajah bapak ibu lai ikhlas bantu anta kok di dalam musalah ikhlas ke? Di dalam mentala. Tapi kita usahakan sama layu coba ni. Sepakat kanan baik, setuju kanan elok. Sebab perkumpulan condong kini kau Bapak Ibu adalah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berkumpul di tempat lain Bapak Ibu, banyak. Tapi yang berkumpul mengharapkan ridha Allah, berada di rumah Allah jarang. Nah, masyarakat Pak Wali di siku lah banyak tompeknya, insya Allah musola ikhlas, masjid hakul yakin, masjid muslimin, masjid musola al-mutakin, tambah jalan yang disemang solihin, insya Allah lah limo kendaraan bapak ibu nanti di yaumil mahsyar. Oh sampai di ikhlas pindah esok ke hakul yakin, pon mulu hakul yakin pindah ke muslimin. Puanu muslimin pindah ke solihin. Puanu solihin pindah ke mutakin. Tapi nandak kan bisa naik besok orang nandak umur dah datang. Astagfirullah garang besok deh. Walau nak selesai nak naik ada untung aja bawa. Aku tak pernah timbul dulu deh. Sebab yang akan naik kendaraan itu tempat-tempat ibadah yang diramaikan dengan beribadah, dengan majelis pengajian, dengan majelis ilmu, insya Allah ya akan menjadi kendaraan bagi kita di akhir nanti. Nah, ikulah saparuh dari masyarakat kita jorong tua Pak. Peduli. Kan yo mau banyak nanti nanya soalnya. Kamu nonton je sebab.
Sopir apa? Kau nak dukuk lapor tu, kau saji di besetan suen. Anumpang sih kau cipu. Sopir apa sih kok Pak? Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Tidak lain yang kita harapkan dengan berkumpul seperti ini Bapak Ibu, hanyalah ridho dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kajian kita bulan lalu kan itu, kita sudah diuji di bulan Safar dengan banyak ujian, masuk bulan Rabiul Awal dengan lahirnya bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya. Mengapa tidak berkah Bapak Ibu? Di dalam riwayat At-Tabrani yang disampaikan oleh pamannya atau kakek, ya, embah daripada Rasulullah SAW, ayahnya Abdullah, bapak daripada Nabi Muhammad SAW, badakan berkah. Sesaat sebelum lahirnya Nabi awak tu nampak dia Abdul Muttalib, ya, adalah cahaya yang bersinar terang keluar atau bercahaya dari perut atau rahimnya si Aminah. Alun lainnya Bapak Ibu lah nampak cahaya, bahasanya kelahiran Nabi Muhammad itu membawa daripada cahaya kehidupan. Awak kan ambil iktibar, awak tak akan baca kisah mungkin dalam sebulan itu khutbah Jumat, ceramah yang kita adakan di masjid musola, lah itu je materi sodo. Tapi materinya Bapak Ibu, hikmah yang luar biasa yang dapat kita ambil. Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Telah datang seorang rasul kepadamu yang membawa kebaikan, yang cinta kepada kebaikan, yang ingin aman, yang penuh dengan kasih sayang kepada Allah. Nah, ketika Muhammad ketik tu Bapak Ibu nan disusuan dek Halimah As-Sa'diyah, ndak namanya menyusu, ndak namanya nyusu di susu sebelah kanan atau di asi sebelah kanan. Ajaran yang pertama yang diajar dari Nabi awak basi bayi nyodona, masih keneknya dong, masih digendong-gendong. Ya, mana namanya di asi Halimah As-Sa'diyah sebelah kanannya, nama sebelah kidanya. Asi Halimah As-Sa'diyah sebelah kanan untuk anaknya nan baduo sadang menyusu. Apa pelajarannya Bu? Nabi ketika kenek dau bayi dau lanjut tunjukkan kepada awak, jangan suka mengambil hak orang lain. Nah, keneknya dong. Makanya dikatakan Nabi itu rahmatan lil alamin. Mulai dari dalam rahim Bapak Ibu lah nampak cahayanya, ketika lahir lah nampak sifatnya sekali. Kalau gitu di pek setan tapi tak dibelakkan dia Pak Wali. Kalau lalu tukar lah tak pakai tu bahagia kekek kawan sajongke. Siko kan tak ada kan? Mangan. Awak ni awak kau tuang dapat tanah sajongke dengan memindah lantak pagar. Tahu tak Bapak Ibu, satu jengkal tanah yang kita ambil milik hak orang lain tu 70 tahun perjalanan lawinya nanti dikurang dak awak di yaumil akhir. Saat di alam kubur 7 lapis tanah yang akan menyimpit awak karena awak ambil sajongke tu tadi. Ya, sajongke Bapak Ibu, cuo sampai ke dasar bumi tanah. Tu nang mimpi awak berapa lah bagi kira-kira. Nah, awak agak je deh, kan lawi tanah kan. Tanah orang mandi tawi jo. Tapi kena dosiko deh. Tidaknya lah dong ke iyo nih. Kok iyo Bapak Ibu, kok nanti kita robah leh. Sebab kajian kok bukan hanya untuk didengar, tapi untuk di alunado. Ada kurang selange ya soal. Kita sering ragu dengan apa yang alunado. Ya, inyak nan alun, ita nan alun, inyak nan alun.
Tetapi kadang kita tidak memikirkan, jangankan yang di luar tubuh awak Bapak Ibu, saleh rambut aja mungkin Allah mencukupi syukur kita ke Allah. Amato dan mencolit, telingo dan mendonga, lidah dan selalu berucap entah bagapo-gapo kato dikeluar dari lidah ko dalam sehari selagi kita oleh alun lalok. Ya, mulai sejak pagi sudah subuh itulah mulainya mengecek tuh. Sedang wirid buya ngecek juga. Ya nak. Alun bisa kita mensyukuri itu leh. Tenaga yang dia Allah untuk berjalan, sehat yang dia Allah untuk menjalani kehidupan kita. Adik kita dan kita bikin alun nado juga leh. Nah, maka ungkapan itu menjadi iktibar dan pelajaran bagi awak. Kemudian satu persatu ada yang sekali dua sebagai musibah disampaikan Pak Wali juga PRT tadi. Ada yang sekali tiga beransur-ansur kita akan dipanggil oleh Allah dengan berbagai macam cara. Kita nak dudukkan taja cara apa Allah alam bisawab. Ada yang jatuh dengan kendaraan, ada yang jatuh dari batang pohon, ada yang hanyut kerana air godang, ada yang tenggelam, ya. Bahkan tidak sedikit ada yang melalui manusia dibunuh oleh orang lain. Berbagai macam penyebab. Ada yang sakit koreh, ya. Ada yang sengemek je penyebab. Ya, dia pergi adik suami ya, konyang. Obah sekali, woi sekali. Apa jaa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un tu dek doi laki tadi deh. Itu sokok. Sebab itu untuk menghilangkan ketakutan malaikat Israel karena nya takut dikutuk adik manusia. Nambah kau Israel itu sadonya. Cuman dia kira sokok di antara kita. Nah, kita nan hadir malam kini termasuk apa nan duduk agak tinggi pada Pak Jibuk kan? Allahu alam. Entah di mana, entah bila, entah apa caranya kita meninggal dunia, tak ada kita yang tahu. Tapi kita selalu memohon kepada Allah, karena doa itu bisa merubah ketetapan Allah. Ya, bisa merubah kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau seandainya kami mati, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Saudara ndak amin tu ndak ya? Salawat berangkaikan salam. Mari perlu kita. Alhamdulillah.